Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan sektor informal dan formal di Indonesia. Dengan saya sendiri, Feby Fania Isabella dengan NIM 256. Nama saya EN Monica, NIM 2017 04 30 214. Saya Arum Kusmawati dengan NIM 2017 043 0189. Saya Karina Aurora, NIM 2017 0430 124. Saya Revinda Hairunisa dengan NIM 2017 043 0054. Nama saya Ibnu Nafi dengan NIM 2017 043 0017. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sektor informal dan sektor formal. Yang pertama itu sektor informal. Sektor informal adalah unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada sektor informal ini digambarkan suatu kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara, bagaimana, dan di mana usaha tersebut akan dijalankan. Ciri-ciri sektor informal menurut Urip Suwarno dan Hidayat. Pertama, aktivitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik karena pada sektor informal ini timbulnya tidak melalui institusi perekonomian modern. Kedua, kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini. Jadi pada sektor informal tidak memiliki hubungan langsung kepada pemerintah karena harus memerlukan izin. Ketiga, pola kegiatan tidak teratur dengan baik. Seperti tempat dan jam kerja pada sektor informal ini tidak beraturan atau tidak teratur. Keempat, modal dan peralatan serta perputaran usaha relatif kecil. Jadi skala operasi unit usaha ini kecil pula. Kelima, untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu. Keahlian yang didapatkan dari usaha informal ini yaitu pengalaman. Selanjutnya itu sektor formal. Sektor formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintah. Badan usaha pada sektor formal, nama dan bidang usahanya sudah terdaftar pada kantor pajak, kantor perdagangan, dan kantor perindustrian. Sektor formal merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga profesional dan digaji tetap serta mendapat pajak. Ciri-ciri sektor formal adalah sebagai berikut. 1. Adanya izin mendirikan usaha dari pemerintah. 2. Ada akte pendirian oleh notaris. Ketiga, memiliki pembukuan atau laporan keuangan yang jelas. Keempat, rutin melaporkan keuangan ke kantor pajak. Selanjutnya sektor formal. 1. Sulit dimasuki. Berbeda dengan sektor informal yang mudah dimasuki, pada sektor formal ini setiap individu sulit untuk masuk karena ada campur tangan pemerintah atau memerlukan izin untuk masuk sektor formal tersebut. Kedua, tergantung pada sumber daya luar. Karena sektor formal ini berskala besar, jadi sumber daya luar dibutuhkan pada sektor ini. Ketiga, sistem kepemilikan perusahaan karena dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Keempat, beroperasi dalam skala besar. Kelima, memerlukan keterampilan yang berasal dari sekolah informal. Keenam, pasar terproteksi atau adanya izin perdagangan. Ketujuh, padat modal dan sering menggunakan teknologi impor. Ciri-ciri sektor formal adalah sebagai berikut. 1. Adanya izin mendirikan usaha dari pemerintah. 2. Ada akte pendirian oleh notaris. Ketiga, memiliki pembukuan atau laporan keuangan yang jelas. Keempat, rutin melaporkan keuangan ke kantor pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari munculnya sektor informal, yaitu munculnya sektor informal
erat kaitannya dengan arus urbanisasi. Keterbatasan kesempatan kerja di desa menimbulkan masalah tenaga kerja di kota, yaitu sebagai akibat arus tenaga kerja dari desa ke kota, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat musiman. Menurut Tajuddin Nur Effendi dan Chris Manning, pada tahun 1996, sektor informasi ini muncul karena kurang siapnya daya dukung kota terhadap luberan tenaga kerja dari desa, sehingga mengakibatkan jumlah yang menganggur dan yang setengah menganggur akan semakin meningkat. Dan kemudian pertambahan penduduk yang semakin pesat ini menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, transportasi, maupun fasilitas-fasilitas lain yang memadai. Sehingga permasalahan tersebut akan mendorong mereka untuk menerima pekerjaan apapun apa adanya dengan biaya yang apa adanya juga. Dan pada umumnya, pekerja di sektor informal menganggap sektor ini sebagai sektor transisi sampai adanya kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Karena untuk masuk ke sektor informal sangatlah mudah dan tidak ada persyaratan yang ketat. Yang ada kemauan, siapapun bisa terjun ke sektor informal. Sektor informal ini muncul karena adanya masalah kemiskinan perkotaan akibat tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan di perkotaan, kata Muhammad Zain Nasution tahun 1987. Sebagaimana dikutip oleh Effendi dan Chris Manning, yaitu pada tahun 1996, yang berpendapat bahwa kota-kota di dunia ketiga mengalami adanya yang disebut urbanisasi berlebihan. Suatu keadaan di mana kota-kota tidak menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja pokok dan kesempatan kerja yang memadai kepada sebagian penduduk. Keadaan ini terjadi karena adanya urban bias, yaitu kebijakan yang berlebih mengutamakan pengembangan perkotaan sehingga penduduk luar kota banyak yang terangsang untuk mencari nafkah ke kota. Sedangkan pemerintah kota sudah tidak mampu untuk menambah fasilitas perkotaan. Kemudian, sektor informal ini semakin menjamur khususnya di daerah perkotaan. Ini semua disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ini. Yaitu bisa dilihat yang pertama adalah karena adanya migrasi, yang kedua perbandingan antara jumlah pekerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang timpang, dan yang ketiga yaitu sektor informal muncul sebagai akibat ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Yang keempat, rumitnya sistem perpajakan. Yang kelima, birokrasi perjanjian yang berbelit-belit. Dan yang terakhir adalah tingginya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis legal. Dalam sektor informal ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa mengurangi pengangguran yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan sebagai alat peredam rakyat miskin yang tidak terserap di sektor formal. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian nasional karena secara tidak langsung menyumbangkan PDB negara. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia yang mayoritas unskilled menjadi pemilik pekerjaan. Dan berikutnya adalah dampak negatif dari adanya sektor informal, yaitu yang pertama, kesemrawutan kota disebabkan oleh banyaknya pedagang kaki lima atau pedagang asongan yang bebas berjualan di mana saja. Yang kedua, lingkungan kotor dan tidak indah akibat kurangnya rasa menjaga kebersihan dan kerapian oleh pihak pelaksana tata kota. Dan yang terakhir yaitu kemacetan
sebagai dampak lanjutan dari kesemrawutan tata kota karena bebasnya pelaksanaan sektor informal dalam menjalankan bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan sektor informal dan formal dalam perekonomian di Indonesia. Ini yang pertama kita akan bahas adalah peran sektor formal dalam perekonomian Indonesia, di mana kita akan bahas ada 3 badan usaha, yaitu yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, yang ketiga yaitu koperasi. Oke, yang pertama kita mau bahas yaitu adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana Badan Usaha Milik Negara ini merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya itu adalah milik pemerintah negara. Badan Usaha Milik Negara yang pusat itu disebut BUMN, namun kalau misalnya dia di daerah namanya BUMD. Dua badan negara ini sama-sama untuk melayani kepentingan umum dan untuk mencari kepentingan dalam rangka untuk mengisi kas negara. Dengan adanya BUMN ini diharapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Selain itu, BUMN adalah perusahaan yang sumber pendapatannya itu berasal dari non-pajak, sehingga BUMN bisa menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran dan kegiatan ekspor. BUMN bisa menambah devisa negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ini merupakan badan usaha yang di luar dari badan usaha milik negara ataupun koperasi. Di sini ada beberapa peranan BUMS dalam perekonomian di Indonesia. Pertama itu adalah membantu meningkatkan penerimaan devisa negara dari perusahaan swasta dari sektor ekspor dan impor. Lalu yang selanjutnya juga dengan adanya badan usaha milik swasta ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dalam upaya mengatasi para pengangguran. Jadi pengangguran yang tidak bisa diterima di sektor badan usaha milik negara ini bisa tertampung di badan usaha milik swasta. Lalu perusahaan-perusahaan badan usaha milik swasta ini juga dapat menggali potensi-potensi apa yang dapat digali dan belum digarap dari perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi mereka dapat eksplor lagi gimana caranya badan usaha milik swasta ini dapat membantu perekonomian di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah koperasi. Nah, koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, koperasi mempunyai fungsi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota-anggota masyarakat. Koperasi juga berperan secara efektif untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, terutama adalah anggota-anggota dari koperasi tersebut. Lalu, koperasi juga memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Jadi, koperasi itu sebagai induknya lah. Lalu, yang terakhir adalah koperasi juga berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama-sama. Selanjutnya kita akan bahas adalah sektor informal mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Ada beberapa pengaruh sektor informal terhadap perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama adalah menjamin tingkat kompetensi dan fleksibilitas produksi. Yang kedua adalah memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketiga adalah menyediakan harga barang dan jasa yang cenderung murah. Lalu yang selanjutnya adalah memberi pendapatan yang cukup bagi para pelaku sektor informal. Lalu yang selanjutnya adalah upah yang murah dengan biaya administrasi atau birokrasi yang cenderung murah. Dalam sektor informal, kebanyakan pelaku sektor informal ini mempunyai motivasi untuk mempertahankan hidup. Mereka mempunyai pendapatan yang hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan kebanyakan sektor informal itu adalah sektor-sektor kecil seperti pertanian di pemukiman pedesaan.
Sektor informal biasanya terkait dengan sektor-sektor pedesaan, sehingga pada sektor informal membuat kemungkinan masyarakat yang miskin itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan mereka. Sektor informal ini juga berkaitan dengan sektor formal, di mana sektor formal itu membutuhkan barang distribusi dari sektor-sektor informal. Dalam hal ini kaitannya adalah pada sektor informal, harga barang-barang itu lebih murah dibandingkan sektor formal. Sehingga pada sektor formal mendapat distribusi barang yang murah dan stok barang yang murah dari sektor informal. Dan sebaliknya, sektor informal juga tergantung dengan pertumbuhan dari sektor-sektor formal yang biasanya ada di perkotaan. Di sini saya akan membahas materi tentang peran sektor informal terhadap penyerapan angkatan tenaga kerja di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang terjadinya perekonomian tradisional di perdesaan, yang mana mayoritas masyarakat di perdesaan bekerja sebagai seorang petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam. Oleh karena rendahnya tingkat upah tenaga kerja di sektor pertanian, maka banyak mayoritas masyarakat di perdesaan melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari alternatif lain, mencari pekerjaan dengan memiliki tingkat upah yang lebih tinggi selain di bidang sektor pertanian. Besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Permintaan tenaga kerja ini dapat datang dari sektor formal maupun sektor informal. Beberapa karakteristik tersebut dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran angkatan tenaga kerja untuk masuk kerja di sektor informal. Oleh karena itu, kaitan antara sektor informal dengan penyerapan angkatan tenaga kerja dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan masuk. Angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal karena sektor informal memberikan kebebasan pada angkatan kerja untuk masuk maupun keluar pada pekerjaannya tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang ada di sektor formal. Akibatnya, bagian angkatan kerja yang berminat untuk kerja di sektor informal langsung dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminati. Yang kedua, waktu kerja. Dari segi waktu kerja, sektor informal memberikan kebebasan waktu kepada angkatan kerja. Dengan adanya kebebasan waktu ini, angkatan kerja akan lebih fleksibel dalam menjalankan usahanya, sehingga siapapun yang memasuki sektor informal dapat memilih waktu sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, umur. Secara relatif, pada sektor informal ini tidak memiliki batasan umur yang mengikat seperti pada sektor formal. Artinya, bekerja di sektor informal ini tidak terdapat istilah usia produktif atau non-produktif. Siapapun yang berminat untuk memasuki sektor informal dapat menjalankannya. Dari gambaran ini, bagi angkatan kerja yang sudah tidak bekerja di sektor formal, dipensiunkan misalnya, dan masih berminat untuk bekerja dapat terserap pada sektor informal. Yang keempat, jenjang pendidikan. Umumnya, pekerjaan di sektor informal dipandang sebagai pekerjaan yang inferior, sehingga bagi angkatan kerja yang mempunyai pendidikan terbatas atau rendah, apalagi buta huruf, yang sulit memasuki pekerjaan di sektor formal, namun bisa diterima di sektor informal. Jadi, dengan tertampungnya angkatan kerja di sektor informal, mereka dapat dikatakan secara tidak langsung sudah terserap pada sektor informal. Menggarisbawahi keunggulan-keunggulan sektor informal tersebut, keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang negatifnya saja, tapi juga harus diperhatikan sisi positifnya. Kekuatan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuatan sektor informal. Ya, ada beberapa kekuatan sektor informal. Yang pertama adalah daya tahan. Selama krisis ekonomi seperti saat ini, terbukti sektor informal itu tidak hanya bertahan, tetapi mereka dapat berkembang secara pesat, baik secara permintaan maupun penawaran. Kenapa? Karena sektor informal ini sendiri memiliki pasar yang lebih besar daripada sektor informal, daripada sektor formal itu sendiri. Karena bahan-bahan pada sektor formal itu lebih mahal daripada sektor-sektor informal yang relatif lebih murah. Dalam sisi penawaran, akibat banyaknya PHK, kemudian orang-orang akan memutar otak mereka untuk membuka peluang usaha, yaitu peluang usaha seperti UKM atau UMKM, dan hal itu akan menyebabkan perkembangan secara sektor
informal bagi mereka, karena mereka memiliki motivasi pengusaha untuk berusaha di sektor tersebut, untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Karena banyak pelaku usaha di sektor informal ini merupakan satu-satunya penghasilan mereka, jadi mereka akan mempertahankan bagaimana caranya usaha mereka akan jalan dan akan berdampak pada sektor informal itu sendiri. Kekuatan yang kedua adalah padat karya. Dibanding sektor formal, khususnya untuk usaha skala besar, sektor informal ini yang pada umumnya adalah pengusaha kecil atau usaha mikro bersifat padat karya. Sementara itu, persediaan tenaga kerja di Indonesia itu kan sangat banyak, sehingga upaya relatif lebih murah jika dibandingkan negara-negara yang lain dengan jumlah penduduk yang kurang dari Indonesia. Dengan asumsi faktor-faktor lain pendukung seperti kualitas produk yang dibuat baik tingkat efisien usaha serta produktivitas yang pekerja yang tinggi, maka upah murah juga merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki usaha kecil di Indonesia. Yang ketiga adalah keahlian khusus atau tradisional. Bila dilihat dari jenis-jenis produksi yang dibuat usaha kecil atau usaha rumah tangga, dapat dikatakan bahwa produk-produk mereka itu umumnya adalah produk yang sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keahlian khusus atau traditional skills. Di sini adalah keunggulan lain dari sektor informal itu sendiri, yang selama ini terbukti bisa membuat mereka bertahan walaupun persaingan dari sektor formal itu mendesak, termasuk impor yang sangat tinggi. Keahlian khusus ini biasanya dimiliki pekerja atau pengusaha secara turun-temurun dari generasi turun ke generasi. Keunggulan yang keempat adalah permodalan. Kebanyakan dari pengusaha sektor informal menggantungkan diri kepada jumlah tabungannya atau dana pinjaman dari sektor-sektor informal atau sektor perbankan maupun sektor keuangan untuk kebutuhan modal kerja investasi mereka. Walaupun banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki fasilitas kredit khusus dari pemerintah, seperti lembaga-lembaga bank yang memiliki produk-produk untuk mengajukan kredit untuk modal memajukan sektor informal mereka. Selain itu, investasi di sektor informal rata-rata jauh lebih rendah daripada investasi yang dibutuhkan oleh sektor formal. Tentu besarnya investasi secara informal itu tidak lebih besar daripada sektor formal. Mereka mendapatkan modal bisa dari bank konvensional atau bank syariah, atau mereka malah meminjam dari orang per orang atau yang bisa disebut dengan rentenir. Rentenir itu juga mereka dapat membantu sektor-sektor kecil. Selanjutnya, kita membahas tentang kelemahan dari sektor informal itu sendiri. Tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi sektor itu sendiri, yang sering terjadi adalah hambatan-hambatan serius bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Kendala-kendala yang banyak dialami oleh pengusaha-pengusaha di sektor informal, terutama adalah keterbatasan modal. Mereka memiliki keterbatasan modal atau mereka tidak dipercaya oleh bank atau instansi yang lain untuk dipinjamkan modal. Atau mereka tidak memiliki aset untuk sebagai agunan di bank itu. Kendala lain adalah kesulitan pemasaran. Jika SDM tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pemasaran, maka juga usaha itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian, penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku ini sangat penting untuk kelangsungan sektor informal ini, karena bahan baku itu dicari bahan yang paling murah atau bahan yang paling efektif untuk diproduksi. Selanjutnya, ada keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah harusnya memperkaya pelatihan-pelatihan untuk masyarakatnya untuk lebih bisa kreatif, lebih bisa inovatif
agar menjadikan sektor informal ini ajang untuk mencari penghasilan mereka. Kemudian pengetahuan minim mengenai bisnis. Hal ini juga sangat berpengaruh karena sektor bisnis atau dunia bisnis sekarang ini sangat pesat persaingannya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya penguasaan teknologi. Zaman sekarang adalah industri kreatif. Jadi semua bidang, semua elemen yang berhubungan tentang perekonomian, berhubungan tentang penjualan, itu mereka menggunakan teknologi. Baik mereka dapat beradaptasi dengan marketplace maupun online shop yang mereka harus berinovasi untuk menarik pelanggan membeli produk mereka. Dalam hal persaingan, industri kecil dan industri rumah tangga mendapat persaingan yang ketat, baik dari industri menengah maupun dari barang-barang yang impor. Persaingan itu tidak saja dalam hal kualitas dan harga, tetapi juga pelayanan-pelayanan, selain penjualan dan penampilan produk yang menarik. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, mulai dari keterbatasan dana, keterbatasan skill, hingga kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan murah, membuat banyak industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia ini kesulitan meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor. Apalagi ketika mereka harus menangani masalah-masalah tersebut itu sendirian dan pemerintah tidak ikut campur atas masalah tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu mengenai dengan urgensi di sektor informal. Dan saya mengambil contoh kota Jakarta. Oke, mengapa saya mengambil kota Jakarta? Karena kota Jakarta ini merupakan pusat dari para pencari pekerja yang dari luar kota ataupun dari dalam kota menuju Jakarta. Sehingga banyak para pencari pekerja itu datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Oke, dengan datangnya para pencari pekerja dari luar kota maupun dalam kota, dengan tersedianya lapangan pekerjaan di daerah Jakarta yang tidak sesuai dengan datangnya para pencari pekerja, sehingga membuat banyaknya masyarakat pengangguran di daerah Jakarta tersebut semakin bertambah. Dan mungkin banyaknya para pencari pekerja yang tidak dapat pekerjaan di Jakarta yang sudah jauh-jauh merantau, mungkin dengan adanya hal ini, maka timbul adanya PKL pedagang kaki lima yang terlalu berlimpah di Jakarta pada zaman dahulu atau zaman dulu, sehingga banyak para pengguna kaki jalan ini merasa risih dengan adanya PKL yang terlalu banyak di pinggir-pinggir jalan, membuat mereka terganggu dengan kenyamanan mereka berjalan. Kemudian pada saat itu juga pemerintah ini melakukan tindakan yang sangat keras atau memberi himbauan kepada para PKL ini untuk tertib. Nah, namun dengan tidak adanya lahan untuk PKL ini mendirikan sebuah perusahaan atau melakukan dagangannya, sehingga banyak PKL yang membangun usahanya itu di pinggir jalan, seperti itu. Saat itu juga pemerintah tidak ada perhatiannya terhadap para PKL. Kenapa? Karena yang lahan yang mereka diberikan itu sangat kurang dengan jumlah PKL yang berada di Jakarta, sehingga banyaknya PKL yang berkeliaran di daerah Jakarta, seperti itu. Dan kemudian saya mendapat berita tentang Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Anies Baswedan, yang mana mereka memberikan kelonggaran atau para PKL ini diberikan lahan di kota Jakarta, yaitu daerah Tanah Abang. Mungkin daerah Jabodetabek, teman-teman sekalian mengetahui itu Tanah Abang, yang mana mereka di sana merupakan perkumpulan para pedagang yang berada di Jakarta. Nah, setelah itu para PKL ini diarahkan di daerah Tanah Abang untuk mendirikan jualannya di sana. Nah, kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi atau minimalisir kepadatan di Jakarta, khususnya bagi pengguna para pejalan kaki. Nah, kemudian kebijakan tersebut juga tidak tetap untuk para pengguna atau para PKL ini berjualan di daerah sana. Nah, mungkin kedepannya ini pimpinan gubernur, yaitu Pak Anies Baswedan, ingin membangun suatu lahan atau tempat bagi para PKL ini untuk menjalankan jualannya di sana. Itu. Nah, dan berharap di sektor informal ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, terkhususnya bagi kita, semoga kita ketika lulus bisa
membuka lapangan pekerjaan di sektor informal yang mempunyai soft skill, bisa membuka usaha-usaha sendiri dan bisa memberikan bantuan kepada para pencari pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga kita juga bisa membantu dengan mengurangi pengangguran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.